Hidup ini hanya dari azan dan sholat. Kenapa kita bersolawat? Kenapa kita mengucapkan Al-Fatihah? Pertahanan anak-anak akhir zaman dari fitnah Dajjal, dari fitnah nabi palsu, dari fitnah aliran sesat. Selama alam masih terkembang, selama langit masih jadi atap, selama bumi masih menjadi alas kita, siapa yang tidak merasakan sakitnya, payahnya, penderitaan belajar, maka siap-siaplah merasakan sakitnya kejahilan sepanjang umur dan usianya. Orang tua yang sayang kepada anaknya bukan orang tua yang membuatkan kamar yang besar dengan TV yang besar, dengan gadget yang besar. Memang fitnah akhir zaman sekarang luar biasa. Betul. Mudah-mudahan yang ada dalam catatan malaikat semuanya kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal. Coba kita merenung, berpikir sejenak, kalau kita tiba-tiba meninggal siang ini, meninggal nanti malam, kira-kira yang kita tinggalkan besok pagi itu apa? Saya yakin ibu-ibu kalau meninggal nanti malam yang ditinggalkan ada gelang, ada rantai, ada anting, ada tabungan. Betul? Semuanya akan diambil oleh bapak. Lihat, bapak udah mulai senyum-senyum. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang singkat, yang pendek. Saat lahirnya diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat meninggalnya disolatkan. Jarak hidup ini hanya dari azan dan solat, bukan sodako. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita bersolawat? Itu bekal kita menghadap Allah. Kenapa kita mengucapkan Al-Fatihah? Itu bekal kita menghadap Allah. 25 tahun yang lalu, 1998, sekarang sudah 2023, seperempat abad, 25 tahun, maka 25 tahun tanah ini penuh dengan keberkahan. Di atasnya ada santri, ada mujahid fisabilillah, man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ini yang ada di hadapan saya ini semuanya para mujahid fisabilillah. Amin. Ibu-ibu juga kalau mau menjadi mujahid fisabilillah, tinggal di sini. Siap? Jangan bilang siap, nanti siapa yang masak untuk bapak? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, benteng terakhir pertahanan anak-anak akhir zaman dari fitnah Dajjal, dari fitnah nabi palsu, dari fitnah aliran sesat. Benteng terakhir pondok pesantren. Salah satu pesantren itu adalah pesantren Minhajul Abidin. Minhaj, jalan, Abidin, para ahli ibadah. Ahli ibadah jalannya jelas, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya tasawuf Ahlus Sunnah
yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Inilah Minhajul Abidin, jalannya para ahli ibadah. Mudah-mudahan dari 25 tahun sampai hari kiamat, madamatis samawati wal ard, selama alam masih terkembang, selama langit masih jadi atap, selama bumi masih menjadi alas kita, pesantren Minhajul Abidin kekal abadi, penuh dengan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal. Yang punya kebun kelapa sejauh mata memandang, Ustaz kok tiba-tiba ingat kebun kelapa? Itu ada pokok kelapa. Yang punya kebun karet sejauh mata memandang, yang punya kebun sawit luas. Bapak punya kebun sawit? Punya Pak Ustaz. Berapa luas? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Ketika meninggal dunia, semuanya tinggal dibagi oleh ahli waris. Betul. Tapi ada satu yang kekal abadi sampai hari kiamat. Mana dia? Inilah dia pesantren Minhajul Abidin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang baik hari ini, kalau mau hartanya kekal abadi sampai hari kiamat mengalir sebagai amal jariah, datang ke kiai, serahkan ke pesantren Minhajul Abidin, insya Allah. Bagaimana dulu perjuangan mereka, bagaimana dulu mereka meleleh keringat, tetes darah dan air mata. Orang tidak pernah tahu. Orang taunya kalau sudah besar, sudah megah, sudah mewah, sudah cantik. Begitu juga dengan adik-adik, hari ini kalian sedang masa berjuang. Orang tidak pernah tahu bagaimana kalian berpisah dengan orang tua, bagaimana susahnya bangun pagi, bagaimana susahnya makan, bagaimana susahnya belajar. Man lam yadzuq zullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan sakitnya, payahnya, penderitaan belajar, tajarra zullal juhli tula hayatihi, maka siap-siaplah merasakan sakitnya kejahilan sepanjang umur dan usianya. Anak yang paling beruntung adalah anak-anakku sekalian. Jangan merasa kalau dititipkan di pesantren menjadi anak yang terbuang. Saya tidak mau dapat kabar, Ustaz Somad, ada santri yang jam 6 sore duduk di bawah pohon kelapa sambil merenung. Kenapa aku terbuang? Apakah aku anak adopsi? Apakah aku anak yatim piatu? Orang tua yang sayang kepada anaknya bukan orang tua yang membuatkan kamar yang besar, dengan TV yang besar, dengan gadget yang besar, memberikan mobil mewah, membelikan kamar pakai AC. Orang tua yang sayang dengan anak, orang tua yang mengirim anak ke pondok pesantren. Inilah anak-anak yang mandiri, inilah anak-anak yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan orang tua. Allahu Akbar. Kullukum ra'in, setiap kamu wahai bapak, wahai kepala rumah tangga adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Bapak-bapak yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, masih ragu setelah tablik akbar, setelah ulang tahun ke-25 ini, insya Allah yakin, insya Allah bapak-bapak yang sudah saya kasih tahu tidak juga memasukkan anaknya ke pesantren, siap-siap anakmu menjadi pecandu narkoba,
pelakor, pezina, penjahat. Nggak percaya? Lihat aja nanti. Ustaz Somad nggak boleh mendoakan begitu Pak Ustadz. Bukan saya mendoakan, tapi memang fitnah akhir zaman sekarang luar biasa. Betul Bapak Ibu? Apanya yang betul? Zaman dulu orang kalau mau berjudi dia mesti cari lawan dulu. Dia pergi ke rumah tetangganya, dia jumpa temannya, dia pergi ke warung kopi, dia pergi ke pasar, baru bisa main judi. Zaman sekarang di dalam rumah, di dalam kamar dikunci, rumah dikunci, bisa main judi. Judi apa namanya? Judi slot, judi online. Pak polisi tidak bisa menangkap karena mereka di kantor. Tapi ada yang tahu, anak pesantren tidak akan melakukan itu karena mereka hafal ayatnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kalian wahai anakku. Maka beruntung Bapak Ibu yang anak-anaknya di pesantren, pecinya putih, bajunya putih, jubahnya putih, Masya Allah, Tabarakallah. Ustaz Somad kok enggak pakai jubah? Panjang ceritanya, nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu orang kalau mau pacaran ketemu sama perempuan mesti mencari, mesti berjumpa, mesti bertemu. Setelah ketemu pun belum tentu berani, gemetaran. Tapi zaman sekarang orang mudah saja bertemu, tinggal cari FB-nya, cari Instagram-nya, cari TikTok-nya, lalu DM. Ustadz lagi ngajar dia nggak betul. Anak-anakku insya Allah selama di pesantren selamat dari fitnah akhir zaman ini insya Allah. Amin ya Rabbal.